Assalamualaikum warahmatullahi dan solihah. Hari ini Bu Nida akan menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah anak Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Nasab keturunannya sangat mulia. Ibunya bernama Rahil. Yusuf alaihi salam punya 11 saudara. Satu saudara sekandung dan yang lainnya saudara tiri. Yusuf alaihi salam adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Allah memberikan wajah yang sangat tampan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ketampanannya separuh dari ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Akhlak Nabi Yusuf juga sangat mulia. Keutamaannya itulah yang membuat ayahnya sangat menyayanginya, hingga membuat saudara-saudaranya iri kepada Nabi Yusuf. Pada suatu hari, Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, dalam mimpiku aku melihat 11 bintang, matahari, dan bulan semuanya sujud kepadaku." Mendengar ceritanya Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yakub menasihati Nabi Yusuf agar merahasiakan mimpinya itu dan tidak menceritakannya kepada orang lain. Nah, karena Nabi Yusuf itu sangat disayang oleh ayahnya, akhirnya saudara-saudaranya pun semakin cemburu dan semakin iri kepada Nabi Yusuf, yang akhirnya membuat mereka bersepakat untuk merencanakan kejahatan kepada Nabi Yusuf. Ada yang bilang, bunuh saja Nabi Yusuf. Lalu ada yang bilang lagi, jangan dibunuh, kita buang saja Nabi Yusuf. Dan akhirnya mereka semua setuju bahwa Nabi Yusuf akan dibuang ke dalam sumur. Mulailah mereka menemui ayah mereka dan membujuknya agar dapat mengajak Yusuf untuk pergi bersama mereka. Awalnya ayahnya tidak mau dan tidak setuju Nabi Yusuf pergi bersama mereka. Namun akhirnya ayahnya setuju karena sudah diyakinkan oleh mereka untuk menjaga Nabi Yusuf. Akhirnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu pergi dengan Nabi Yusuf ke arah sumur yang biasa dijadikan oleh para musafir sebagai tempat beristirahat. Nabi Yusuf saat itu masih sangat kecil, hanya menuruti saja apa kata kakak-kakak tirinya. Setibanya di sumur, mereka langsung memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Nabi Yusuf yang kecil itu tidak berdaya sedikit pun menghadapi saudara-saudara tirinya yang sudah besar-besar. Saat di sumur itu, Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka, sedang mereka tidak akan ingat lagi." Petang harinya saudara-saudara Nabi Yusuf pun pulang ke rumahnya sambil berpura-pura menangis. Mereka berpura-pura menangis. "Wahai ayah, sesungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang kami. Lalu dia dimakan serigala." Itu kata-kata bohongnya mereka. Mereka melengkapi kebohongan itu dengan menyerahkan bajunya Nabi Yusuf yang telah diolesi dengan darah-darah palsu. Nabi Yakub alaihissalam mendapati bajunya Nabi Yusuf itu sudah disobek-sobek dan juga sudah dilumuri darah. Akhirnya Nabi Yakub pun tahu kalau itu adalah perbuatan mereka. Tapi Nabi Yakub tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Yakub hanya bisa diam dan bersabar. Tidak sampai di situ, Nabi Yusuf pun ditemukan oleh musafir dan dibawa oleh mereka untuk pergi ke Mesir. Karena Nabi Yusuf sudah dibawa oleh para musafir itu, lalu Nabi Yusuf pun dijual oleh para musafir itu di Mesir. Nabi Yusuf pun akhirnya dibeli oleh seorang menteri di Mesir tersebut dan akan diangkat sebagai anak dari menteri tersebut. Demikianlah Allah memuliakan Nabi Yusuf dengan memberikan kenyamanan tempat tinggal dan pemeliharaan sang menteri. Nabi Yusuf pun hidup berkecukupan. Karena Nabi Yusuf yang tampan, akhirnya Nabi Yusuf pun tumbuh menjadi pria yang sangat tampan. Dan di sanalah banyak fitnah-fitnah yang diberikan kepada Nabi Yusuf.
semua fitnah-fitnah itu mengarah kepada Nabi Yusuf, hingga akhirnya Nabi Yusuf pun dipenjara. Tidak lama Nabi Yusuf dipenjara, akhirnya Nabi Yusuf pun dikeluarkan dari penjara, dan Nabi Yusuf pun diangkat menjadi seorang bendaharawan negara. Yang awalnya Nabi Yusuf ditawari untuk dijadikan orang kepercayaannya raja, namun akhirnya Nabi Yusuf meminta agar dijadikan bendaharawan negara, karena Nabi Yusuf itu orang yang pandai lagi berpengetahuan. Nah, disinilah Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Pada saat Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf memberikan makanan yang cukup kepada mereka. Dan Nabi Yusuf meminta agar mereka nanti datang lagi bersama adik mereka yang paling kecil, yaitu adiknya Nabi Yusuf yang bernama Bunyamin. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf pun membujuk ayahnya Nabi Yakub alaihissalam agar dapat membawa Bunyamin pergi ke tempatnya Nabi Yusuf. Namun apakah ayahnya mengizinkan? Awalnya tidak. Namun akhirnya ayahnya mengikhlaskan Bunyamin untuk ikut bersama mereka. Disinilah Nabi Yusuf memiliki cara bagaimana agar ayahnya bisa bertemu dengan Nabi Yusuf. Pada saat Nabi Yusuf sudah memberikan perlengkapan atau barang-barang yang mereka butuhkan, Nabi Yusuf menyimpan benda berharga di karung-karung mereka. Dan pada saat itulah Nabi Yusuf merasa kehilangan barang tersebut dan akhirnya meminta agar Bunyamin ditinggal sebagai jaminan bahwa mereka akan membawa ayahnya kembali kepada Nabi Yusuf. Pada saat itulah saudara-saudara Nabi Yusuf pulang ke rumah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam dengan tidak membawa Bunyamin. Pada saat itu Nabi Yakub alaihissalam sangat sedih, sudah kehilangan Nabi Yusuf dan juga kehilangan Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf. Hingga saat itulah ayahnya menjadi sangat sedih karena sudah kehilangan dua anak yang sangat Nabi Yakub sayangi. Hingga akhirnya saudara-saudaranya itu pun kembali mencari Nabi Yusuf dan Bunyamin. Dan di sanalah mereka mengetahui bahwa itu adalah Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf meminta kepada saudara-saudaranya untuk membawa ayahnya untuk menghadap kepada Nabi Yusuf. Hingga akhirnya mereka berkumpul kembali di tempatnya Nabi Yusuf. Wahai ayah, inilah tafsir mimpiku yang dulu pernah kuceritakan kepada ayah. Itu kata Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun berdoa, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan yang telah mengajarkanku sebagian takwil mimpi. Ya Tuhanku, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan muslim dan bergabung dengan orang-orang yang solih. Itu adalah doa Nabi Yusuf yang tertera dalam Quran surah Yusuf. Masya Allah. Sampai di sini dulu ya kisah Nabi Yusuf. Semoga yang Bunda ceritakan bermanfaat. Bunda tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah ini Bunda akan memberikan pertanyaan dan kalian harus menjawabnya solih dan solihah dan dikirimkan kepada wali kelas kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah.